Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tidian Haji Leska dari program studi pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 4. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir mata kuliah pengembangan nilai-nilai agama dan moral yang diampu oleh Bunda Wilinda MAG. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengembangan nilai-nilai agama dan moral. Di situ merupakan suatu usaha sadar dan terencana yang ditujukan kepada anak usia dini untuk menanamkan nilai-nilai ketuhanan dan norma-norma kesusilaan. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 7 sampai dengan kelompok 14, di mana materi kelompok 7 itu membahas tentang aplikasi pengembangan nilai-nilai agama dan moral. Oke, teman-teman, di sini saya akan membahas materi kelompok 7, materi mengenai aplikasi pengembangan nilai-nilai agama dan moral. Gimana cara menstimulasinya? Yang pertama, kita kasih konsep mengenai pengertian mana yang benar dan salah, mana yang baik dan buruk, mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Terus yang kedua, kita identifikasikan bagaimana cara meniru perlakuan orang dewasa berdasarkan idola yang anak sukai. Terus yang ketiga, kita harus menerapkan moral di lingkungan keluarga, karena di situ anak cenderung meniru perilaku orang tuanya. Untuk meningkatkan rasa kepedulian anak, rasa bertanggung jawab anak, terus rasa empati anak, di situ kita harus mengaplikasikannya dengan cara yang pertama, kita harus mengajak anak bermain di lingkungan alam, kita harus mengajak anak menggunakan bahasa ibu di rumah, kita harus mengajak anak bagaimana cara senyum, sapa dan salam, terus kita harus mengajak anak cara berdoa sebelum dan sudah melakukan sesuatu. Oke teman-teman, kita lanjut materi kelompok 8, yaitu rancangan kegiatan untuk pengembangan moral anak usia dini. Karena anak itu memiliki jiwa petualang dan dia selalu mempertanyakan hal-hal yang bersifat abstrak, nah disitu perlunya rencana kegiatan yang akan membantu menstimulasi perkembangan anak usia dini. Nah, rancangan kegiatan yang diperlukan itu terbagi juga, yaitu rancangan kegiatan mingguan dan rancangan kegiatan harian. Untuk rancangan kegiatan mingguan ini, kita harus mengadakan kebersihan lingkungan, seperti kita harus membersihkan lingkungan sekolah dan lingkungan masjid, karena di situ akan merangsang rasa kepedulian anak dan rasa kebersihan diri anak serta rasa keimanan anak dalam bersosialisasi kepada teman-temannya. Terus untuk rancangan kegiatan harian, itu kita harus mengadakan kegiatan rutinitas seperti kebiasaan bersalaman, membersihkan peralatan yang telah digunakan, dan berdoa sebelum dan setelah melakukan sesuatu. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi kelompok 9, yaitu hakikat perkembangan nilai-nilai keagamaan pada anak usia dini. Maksudnya di situ dijelaskan bahwa di dalam kehidupan sehari-hari orang tua akan mencerminkan perilaku yang terpuji, akhlak serta tindakan yang baik. Karena anak itu akan meniru perlakuan orang tuanya. Tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan keluarga itu merupakan pendidikan pertama bagi anak-anaknya. Nah, itu bagaimana cara kita menstimulasi? Yang pertama, kita harus menjadi teladan bagi anak. Terus kita harus memberikan nasihat kepada anak dengan cara menggunakan metode bercerita juga mengenai hal-hal keagamaan, metode bernyanyi, serta kebiasaan. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi kelompok 10, yaitu pengembangan nilai-nilai keagamaan pada anak usia dini, potret, esensi, serta target, dan nilai-nilai moral, yaitu hakikat spiritual question dan implikasinya. Di sini kita simpulkan contohnya, yaitu anak itu bermain peran yaitu dengan menggunakan media boneka-bonekaan. Di situ anak akan memainkan peran berdasarkan apa yang dia lihat. Misal yaitu seorang perempuan akan memainkan peran ibunya dan seorang anak laki-laki akan memainkan peran sebagai ayahnya. Di situ ketika anak bermain peran, anak sudah tahu apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka tinggalkan. Karena di situ anak memposisikan dirinya sebagai seorang ibu, yaitu ketika anak melihat perilaku yang dilakukan oleh orang tuanya, apakah yang dilakukan oleh orang tuanya itu baik dan buruk, anak akan meniru figur orang tua tersebut. Nah, di sini nilai-nilai keagamaan yang tercermin, yaitu anak selalu meniru perlakuan orang tuanya. Jadi sebagai orang tua itu harus memberikan contoh yang terbaik bagi anak. Terus kita lanjut materi yang 11, yaitu rencana kegiatan pengembangan nilai-nilai keagamaan pada anak usia dini. Bagaimana contoh implikasinya? Di situ kita harus menggunakan metode pembelajaran demonstrasi, di mana kita harus mengajarkan konsep mengambil air wudhu dan konsep sholat, yaitu dengan membasuh tangan, membasuh hidung, membasuh mulut, mencuci muka, mencuci ubun, mencuci tangan sampai siku, telinga, hingga sampai dengan kaki. Cara niat, takbiratul ihram, membaca al-fatihah dalam sholat, terus
ruku, sujud, tahiyatul awal dan tahiyatul akhir sampai dengan tata cara berdoa. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi kelompok 12, yaitu hakikat perkembangan nilai-nilai keagamaan pada anak usia dini. Hakikatnya, semakin maraknya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini semakin luas, karena di situ anak akan lebih mudah untuk mengakses segala sesuatu di luar batas. Tanpa ada pengawasan orang tua, maka animnya nilai-nilai keagamaan pada anak. Jika hal tersebut terjadi, maka akan berdampak pada masa dewasa nanti. Untuk menciptakan generasi yang baik cara berpikirnya, cara tutur katanya, perilakunya, akhlaknya, bahkan perbuatannya di kehidupan sehari-hari, maka kita harus cara mensimulasinya, kita harus membaca buku panduan tentang parenting, terus kita harus mengikuti seminar yang menyangkut tentang kebutuhan anak, kita harus browsing cara mengembangkan nilai keagamaan pada anak, dan kita harus memberi teladan yang baik bagi anak. Sehingga ketika hal tersebut sudah kita simulasikan pada anak, akan terciptalah generasi bangsa yang berakhlak, berkarakter, serta berakhlak terpuji. Kita lanjut ke materi kelompok 13, yaitu implikasi pengembangan nilai-nilai moral dan keagamaan di usia dini di lembaga PAUD. Implikasinya, kita harus ajarkan dan saling menghargai kepada anak tentang ada perbedaan lingkungan di mana tempat anak hidup. Terus kita harus memberikan pengertian kepada tentang peran gender. Kita harus memberikan kepada yang menjadi hak serta tanggung jawabnya di dalam diri anak. Dan puncaknya yang diharapkan dalam perkembangan moral dan keagamaan di lembaga PAUD tersebut, yaitu diharapkan adanya keterampilan afektif dalam diri anak itu, yaitu dalam pembentukan karakter, kepribadian, serta pembentukan jiwa sosial pada anak usia dini. Lanjut, kita akan membahas materi kelompok 14, yaitu implikasi pengembangan nilai-nilai moral dan keagamaan pada anak usia dini di lingkungan masyarakat. Jadi, anak itu kan penerima ulang atau imitation, dimana nantinya anak itu sudah mulai meniru perlakuan dari teman-temannya. Tentu saja setiap perlakuan itu ada yang baik dan ada yang buruknya. Dengan cara itu anak sudah bisa membedakan mana yang baik dan juga mana yang buruk. Jadi, dengan diterapkannya nilai moral dan keagamaan pada anak usia dini ini di lingkungan masyarakat, tentu saja anak akan lebih mengetahui mana yang harus dilakukan dan mana harus ditinggalkan, mana yang baik dan mana yang buruk. Terus anak sudah mengenal budaya antrian, anak sudah bisa mengenal konsep sedekah itu baik dan tidak. Terus anak sudah bisa mengenal beranian, keadilan, serta kebajikan dalam lingkungan masyarakat tersebut. Oke teman-teman, tiba di akhir video materi mengenai pengembangan nilai-nilai moral dan keagamaan pada anak usia dini, baik di lembaga taman anak-anak dan lembaga sekolah, bagaimana cara menstimulasinya, hakikat perkembangannya, serta rancangan kegiatan yang harus dilakukan seorang guru dan orang tua dalam mengembangkan nilai-nilai moral dan keagamaan pada anak usia dini. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan dari kelompok 7 dan kelompok 14. Tentu lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.